Kasus pembunuhan terhadap ibu dan anak di Jalan Cagak Subang sudah memasuki pekan keempat. Namun sejauh ini polisi belum berhasil mengungkap pelaku sadis yang menghilangkan nyawa Tuti dan Amalia ini. Praktisi hukum Subang berharap dalam menentukan tersangka tidak terjadi salah tangkap. Kasus pembunuhan di Jalan Cagak sudah menjadi konsumsi dan atensi khalayak secara nasional. Rasa ingin tahu publik yang sangat tinggi terlihat dari komentar-komentar mereka yang dilontarkan di berbagai media sosial. Belakangan, untuk mencari tahu siapa pelaku, ada yang menghubung-hubungkannya dengan dunia klinik. Misalnya, dengan memasukkan makhluk halus bangsa jin ke dalam tubuh seseorang yang dijadikan sebagai mediator. Namun bagaimanapun, yang berwenang menentukan tersangka pelaku adalah pihak kepolisian. Sejauh pemantauan, polisi terus berusaha melakukan penyelidikan. Bukan hanya dari Polres Subang, petugas dari Mabes Polri pun turut diterjunkan. Sedikitnya 23 orang saksi telah dipanggil. Dari saksi sejumlah itu, Yosep, suami Tuti yang juga ayah Amelia, setidaknya sudah 9 kali diperiksa. Rahayu Kurniawan, Kepala Divisi Investigasi dari Badan Advokasi Indonesia atau BAI Subang, buka suara terkait kasus pembunuhan di Jalan Cagak. Menurut Rahayu, polisi sudah mengerahkan berbagai kemampuannya dengan berbagai cara. Dia menjelaskan bahwa bukan saja publik yang berharap agar kasus segera terungkap. Pihak kepolisian pun mengharapkan hal yang sama. Rahayu berharap dalam proses pengungkapannya nanti tak terjadi adanya salah tangkap. Sudah 4 pekan berlalu, pihak kepolisian masih tetap berusaha untuk mengungkap pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Polisi sudah mengerahkan kemampuannya untuk mengungkap kasus pembunuhan sadis ini dengan berbagai cara. Mulai dari mengumpulkan bukti-bukti, memanggil saksi-saksi, mengerahkan K9, yaitu anjing pelacak. Namun semua itu belum menjadi bahan yang cukup mungkin untuk menentukan tersangka. Harapan dan keinginan besar masyarakat agar kepolisian secepatnya untuk mengungkap siapa dalang atau tersangkanya. Tapi saya yakin pihak kepolisian ingin secepatnya juga untuk mengungkap perkara ini. Karena ini menyangkut kemanusiaan yang sudah menghilangkan nyawa orang lain. Ini pelanggaran HAM berat. Kita harus percaya kinerja polisi itu akan profesional. Apalagi kasus ini sampai disorot hingga media nasional. Dalam menangani kasus pembunuhan itu tidaklah mudah. Apalagi dihadapkan dengan pembunuhan berencana. Sangat perlu kehati-hatian. Jangan sampai salah tangkap. Karena yang namanya pembunuhan berencana itu sudah dipersiapkan dengan matang. Agar pelaksanaannya mudah, lancar, untuk bisa melepaskan diri dari pidana atau tertangkap tangan. Yang mana sudah dijelaskan dalam pasal 339 dan 340 KUHP. Namun jika kita melihat Perkap nomor 12 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian perkara pidana di lingkungan Polri, pasal 31 ayat 2, batas waktu penyelesaian perkara dihitung sejak diterimanya surat perintah penyidikan, meliputi 120 hari untuk penyidik perkara yang sangat sulit. 90 hari perkara sulit. Untuk perkara sedang 60 hari. Dan untuk perkara yang mudah itu hanya 30 hari. Saya menghimbau dari BAI, Badan Advokasi Indonesia Subang, agar
semua lapisan dan kalangan masyarakat agar tetap bersabar. Kita percayakan kepada pihak kepolisian agar perkara ini bisa cepat terungkap. Dan jangan lupa, kita berdoa juga agar kepolisian bisa mengungkap perkara ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya untuk masyarakat. Ahya Nurdin, Cipta TV.